Dengar-dengar, kapal pesiar ini bernilai 1 miliar, Tuan Yao langsung membelinya. Untuk putrinya, tak heran dia disebut Raja Perikanan. Siapa yang tidak setuju? Kami bilang ingin berkunjung, dan benar-benar terkesima. 1 miliar, bisa membeli beberapa perusahaan kami. Tuan Yao terlalu memanjakan putrinya. Tentu saja, istrinya sudah tiada. Dia hanya punya satu putri yang sangat dicintainya. Tuan Zhou Haifu, Raja Perikanan, telah tiba. Selamat datang kepada semua yang diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun putri saya. Sebagai tanda terima kasih, setiap tamu yang hadir hari ini akan diberikan sebuah kapal pesiar mewah. Bagus. Hari ini adalah ulang tahun putri Anda. Ya, saat kalender lunar berikutnya, undang kami lagi untuk berkunjung. Saya pasti datang. Tentu saja, saat itu akan ada hadiah besar lagi. Bagus. Ada seseorang di sana, orang ini. Berani masuk tanpa izin ke kapal pesiar yang diberikan Tuan Yao untuk putrinya. Huan. Kalian semua jangan mendekat. Jika mendekat, saya akan langsung melompat. Huan, jangan gegabah. Saya akan naik sendiri. Huan. Jangan mendekat. Kamu ingat hari ini 10 tahun yang lalu. Ibu, Hari ini uangnya habis. Kamu tidak pergi memancing untuk mencari uang. Apa yang kamu lakukan? Jangan menangis, pergi. Huan. Zhou Haifu, Apa yang kamu ributkan? istri kamu sudah celaka, kamu masih tidur. Apa yang bisa terjadi? Ayo lihat. Bagaimana bisa begini? Istri kamu ikut kapal nelayan Pelabuhan Wang dalam cuaca badai. Pergi memancing di kapal yang digunakan untuk pendingin. Etana terkena listrik statis dan meledak, semua orang di kapal. Dan istri kamu semua meninggal. Istri. Ibu, bangunlah. Huan, ayah pasti akan baik padamu. Ayah hanya punya kamu. Kembalikan ibuku. Istri. Kamu yang membunuh ibu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Huan, ayah mohon padamu. Tidak apa-apa jika kamu tidak memaafkan ayah. Kamu harus tetap hidup. Ayah tidak bisa hidup tanpamu. 10 tahun ini, aku terus terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa aku bangun. Ayah tidak bisa hidup tanpamu. Turunlah. Tidak. Aku membencimu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu yang memaksa ibu mati, dan memaksa aku mati. Tidak. Yulan, Huan. Aku telah mengecewakan kalian dalam hidup ini. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku pasti akan menghargai kalian. Jangan. Huan, jangan melompat. Jangan. Ayah kamu sudah bangun. Huan yang berusia 8 tahun. Aku terlahir kembali 10 tahun yang lalu. Ayah, tolong jangan pukul aku lagi. Aku benar-benar memukul anak perempuanku. Aku benar-benar bukan manusia. Huan, ayah peluk. Ayah tidak akan memukulmu. Tapi ayah, dulu tidak pernah memeluk Huan. Ayah akan memelukmu setiap hari. Setiap hari, Huan, di mana ibu? Baru saja ayah memukul ibu. Menyuruh ibu pergi mencari uang.
Zhou Haifu, Zhou Haifu. Aku benar-benar bukan manusia. Ayah jangan pukul lagi. Huan takut. Ayah mendengarkanmu, ibu pergi kemana? Aku akan mencarinya, aku tidak akan pernah memukul kalian lagi. Ibu pergi ke laut. Ke laut. Tanggal 10 bulan 10 tahun yang lalu. Hari ini adalah hari Yulan mengalami kecelakaan. Huan, kamu tinggal di rumah dengan baik. Aku akan menjemput ibu. Yulan, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Seperti kata pepatah, kekayaan datang dari bahaya. Semakin besar ombak, semakin mahal ikannya. Bos Wang sudah memberikan perintah tegas. Tugas penangkapan hari ini harus selesai. Gaji ini adalah 5 kali lipat dari biasanya. Kira baik oke ya? 5 kali lipat. Dengan uang ini, keluarga kita punya harapan. Apa kalian mau ikut saya cari uang? Mau? Bagus. Naik kapal. Tunggu. Jangan ke laut. Tunggu, jangan ke laut. Haifu, kenapa kamu datang? Sayang, kamu jangan naik kapal, kapal ini bakal meledak. Meledak? Apa maksud Kamu meledak? pemabuk ngomong apa sih? Istrimu nggak mau cari uang dengan melaut. Dari mana kamu dapat uang buat minum? Cepat pergi. Haifu, jangan bikin ribut, di rumah sudah nggak ada makanan. Saya harus cari uang. Sayang, percayalah, kapal ini benar-benar bakal meledak. Omong kosong. Saya kapten. Kapal saya yang paling tahu, nggak mungkin meledak. Teman-teman, jangan percaya si pemabuk ini, ikut saya naik kapal. Tunggu, kalian jangan naik, kalau naik nggak bakal selamat. Kamu ngomong apa sih? Mulutmu nggak bisa ngomong yang baik. Ngomong apa sih kamu? Dasar pembawa sial, cepat pergi dari sini. Kapten, bukan itu maksudnya. Haifu, cepat minta maaf sama semua orang. Aku ngomong yang sebenarnya, semuanya benar. Haifu, Kalau hari ini nggak buru-buru melaut, pasti aku hajar kamu. Teman-teman, ikut saya naik kapal. Haifu, aku mohon, jangan bikin ribut, cepat pulang. Aku selesai mancing langsung pulang. Sayang, kalau kamu naik kapal, nggak bakal bisa pulang lagi. Tunggu, hari ini siapapun nggak boleh naik kapal. Yulan, suamimu yang lemah ini, mabuk terus ya? Kamu pikir kami nggak berani hajar dia? Cepat pergi. Kalau nggak, aku nggak akan baik-baik sama kamu. Yulan, ikut aku pergi, ini berbahaya. Haifu, kamu mau apa sih? Uang kita sudah kamu habiskan untuk minum. Kalau hari ini aku nggak pergi, kita semua bakal mati kelaparan. Uang bisa dicari lagi, ini benar-benar berbahaya. Ikut aku pergi. Aku nggak mau. So Haifu, nggak ada habisnya ya? Kapten, kalau terus begini, Hari ini tugas produksi tidak bisa diselesaikan. Berapa banyak uang yang akan kita rugi? Apakah kamu bisa membayar? Si pecundang yang bergantung pada istri. Pergi sana, benar. Aku kasih tahu kalian, kapal ini pasti akan meledak hari ini. Kalian mau pergi? Aku tidak menghalangi. Tapi siapapun tidak boleh membawa Yulan. Zhou Haifu, apa yang sebenarnya kamu mau? Aku sudah memohon lama pada Kapten Liu. Baru dia kasih pekerjaan ini padaku. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga kami? Yulan, dengarkan aku. Kumohon, pulanglah dan minum aja. Aku. Ayo pergi, Hari ini siapapun tidak boleh naik kapal. Siapa yang berani buat masalah di dermaga Wang Sue? Anak ini terus mengganggu. Kenapa tidak membiarkan kami melaut? Anak ini menghalangi rezeki Wang Sue. Tahu apa akibatnya? Tidak peduli apa akibatnya. Aku akan membawa istriku. Dia adalah istrimu. Ya, namanya Lin Yulan. Kasih gaji hari ini padanya, kedepannya tidak ingin melihatnya lagi di dermaga kami. Ya, dia tidak melaut, tidak hitung gaji 5 kali, bayar normal saja. Lalu pecat dia. Apa yang sebenarnya kamu mau? Aku kerja keras sendirian. Kamu masih mengganggu. Sekarang aku kehilangan pekerjaan. Siapa yang akan menafkahi keluarga ini? Istri, percayalah padaku. Aku akan berusaha cari uang. Aku akan jadi raja perikanan. Buat keluarga kita hidup enak. Haifu, kenapa ini? Dulu tidak pernah bilang seperti ini. Anak ini mabuk sampai otaknya rusak ya, dia. Raja perikanan?
Aku lihat kamu raja bodoh perikanan. Ini berbahaya. Ayo kita pergi. Haifu. Dia boleh pergi, tapi kamu tidak. Kamu sudah menunda pekerjaan kami lama. Berapa banyak uang yang aku rugi? Kalian mau melaut hari ini? Aku takut kamu ada nyawa cari uang, tapi tidak ada nyawa untuk menikmatinya. Angkat dia. Kalian mau apa? Istri. Bos Wang, aku mohon padamu. Kumohon lepaskan suamiku. Aku janji dia tidak akan pernah lagi muncul di dermagamu. Kumohon. Istri. Dia cuma sampah yang bicara ngawur. Kamu kenapa melindunginya? Menikah dengan ayam ikut ayam, menikah dengan anjing ikut anjing. Tolong Wang, lepaskan suami saya. Benar-benar tidak beruntung bertemu orang seperti ini. Sudahlah. Tugas memancing hari ini harus selesai. Semuanya ikut saya naik kapal pergi memancing. Ya, Susah memberi nasihat pada orang yang sudah ditakdirkan mati istri. Ayo kita pergi. Apakah kapal itu benar-benar akan meledak? Saya yakin hari ini begitu mereka berlayar pasti akan meledak. Semua orang di kapal akan mati. Sebenarnya mereka bukan orang jahat. Setiap hari mereka semua baik pada saya. Jika kapal itu benar-benar akan meledak, saya tidak bisa hanya diam mereka lihat. Mati sia-sia. Tapi waktunya tidak cukup lalu. Minggir dong Minggir dong ya. Ada jalan hidup, kamu tidak mau malah cari mati ya? Baik, saya penuhi keinginanmu, panggil orang. ya. Tenggelamkan dia ke laut. Apa yang terjadi? Hari ini beruntung ada si pemabuk ini, kalau tidak semua orang pasti mati. Kedepannya jangan panggil dia pemabuk lagi, karena dia adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawa kita. Beruntung ada kamu, kalau tidak begitu kita berlayar semua orang pasti tidak akan selamat. Terima kasih sudah menyelamatkan saya dan pekerja saya ini 30.000. Adalah uang terima kasih untukmu. Istri. Haifu ternyata akan memberikan uang padaku. Dia benar-benar berbeda dengan yang dulu. Mr. Yo, saya minta maaf untuk semua yang terjadi tadi. Tapi saya juga sangat ingin tahu. Bagaimana kamu tahu kapal kita pasti akan meledak? Ya Haifu, bagaimana kamu tahu? Masih perlu ditanya, ledakan itu pasti ulahnya. Ulahku. Apa yang ada di kapal saya lebih tahu dari siapapun. Tidak ada yang bisa menyebabkan ledakan. Kapten Liu kita ini kapten berpengalaman lebih dari 30 tahun. Kalau dia bilang tidak ada, berarti mungkin memang ulahmu. Siapa bilang di kapal tidak ada yang bisa menyebabkan ledakan? Lalu etana di kapal itu apa? Nah, etana di kapal itu digunakan untuk mendinginkan ikan, adalah bahan untuk membuat ikan tetap segar di kapal. Bahan wajib siap kapal pastiada. Seluruh dermaga ada. Kapten Haifu benar. Etana tidak akan menyebabkan kapal meledak. Maka lihatlah baik-baik. Bikin misteri aja. Kalian lihat baik-baik. Lihat kan. Etana bertemu badai petir menghasilkan listrik statis, akan menyebabkan ledakan. Kalau kalian berlayar, kapal pasti meledak. Bagus sekali. Kalian semua harus belajar. Terutama kamu, kapten berpengalaman 30 tahun. Kamu menyelamatkan semua orang di kapal, kamu punya tanggung jawab, dan pengetahuan perikanan yang luas. Saya ingin mempekerjakan kamu sebagai kapten baru kami. Haifu, kalau kamu jadi kapten, itu pekerjaan bergaji tinggi, keluarga kita benar-benar akan berjalan lancar. Bawa Tuan Yo untuk urus prosedur penerimaan. Saya tidak setuju. Keputusan kapten di laut bisa menentukan nyawa semua orang di kapal, siapa yang mau. Untuk seorang pemabuk tanpa pengalaman berlayar, mengorbankan nyawa. Benar, kami hanya mengikuti Kapten Liu yang berpengalaman. Semua setujukan. Tidak apa-apa sayang, hanya seorang kapten. Di sini bukan masalah besar. Aduh, tadi di depan Direktur Wang. Sungguh merasa diri penting. Kamu hanya seorang pemabuk. Kapten buat kamu adalah sesuatu yang tidak terjangkau. Jangan bilang kapten, komandan armada.
Yang menguasai ratusan kapal pun, di sini bukan masalah besar. Sombong sekali. Komandan besar armada Sia kami. Tidak lebih dari 10 orang, kamu mau jadi kaptennya. Saya kasih kesempatan ini, adu sama saya. Kalau kamu menang, semua orang akan mengakui kamu sebagai kapten. Oke, bilang aja mau adu apa. Kita naik kapal yang sama. Bawa kru yang sama, pergi melaut mencari ikan. Siapa yang dapat lebih banyak menang, berani. Apa yang tidak berani? Direktur Wang, kalau saya kalah. Saya sendiri pergi dari dermaga, seumur hidup tidak melaut. Kalau dia kalah, 30.000 yuan jadi milik saya. Lalu berlutut panggil kakek. Waktunya lihat seberapa hebat Zhou Haifu. Oke, aku setuju dengan pertandingan kalian. Kapten Haifu Liu adalah kapten terbaik di Jinling yang memegang rekor tertinggi. Kamu tidak mungkin menang melawannya. Tenang aja istri, kali ini kita pasti menang. Dan tidak peduli berapa banyak orang yang dia bawa. Aku cuma bawa kamu seorang. Kamu minum alkohol palsu, ya sampai otaknya rusak. Haifu ngomong apa sih? Cuma aku seorang. Bisa apa melawan mereka? Tenang aja, kita gak bakal kalah. Kamu ini, ngomongnya lebih enak didengar daripada nyanyi. Yuk semua ikut aku. Aku pengen lihat dia cuma bawa linyulan. Bisa apa melawan aku? Haifu kita. Tenang aja istri, kita pergi melaut. Kamu semakin membuatku tertarik. Ternyata suhu air naik. Ingatan dari kehidupan sebelumnya tidak salah. Hei anak muda, kamu pikir ini kolam kecil ya? Kamu coba-coba air dingin apa enggak? Ini laut, nanti. Jangan sampai kencing di celana, karena air laut yang dingin. Air laut tidak selalu dingin. Ngomong apa sih kamu? Masih ada waktu untuk menyerah. Jangan meremehkan air. Pertama kali ke laut, jangan ngomongin mancing dulu. Mati di laut aja bisa, iya kan? Jangan bawa istri kamu ikut celaka. Haifu ini kan pertama kali kamu bawa kapal. Pergi ke laut itu berbahaya. Bagaimana kalau kita kembalikan uang mereka dan minta maaf? Lupakan saja. Tenang aja istri. Ayo naik kapal, naik kapal. Oke. Aku doakan kalian pulang dengan hasil melimpah dan selamat. Aku tunggu di dermaga baru. Cepetan. Semua cepat ya. Hari ini kita pasti menang. Captain Liu, kenapa Suar Haifu pergi ke area Nanquan? Aku khawatir dengan bantuan linyulan. Dia pilih area yang banyak ikannya, tapi ternyata dia malah ke Nanquan yang ikannya sedikit. Hari ini kita pasti menang. Oke. Ayo kita berangkat teman-teman. Baik. Sayang cepat lihat ada lumba-lumba. Jangan lihat kenapa kamu harus datang ke sini. Sudah kubilang di seluruh daerah Nanquan tidak banyak ikan. Sayang mari kita nikmati saja. Waktu berdua. Jangan bercanda, sebenarnya hanya aku. Satu orang yang bisa menangkap ikan, sekarang kita malah datang ke daerah yang sedikit ikan. Pasti kalah. Ikan sedikit biasanya bukan berarti hari ini juga sedikit. Di sini cuma kita berdua, kenapa kamu masih berbicara panjang lebar? Tidak ada ikan ya, tidak ada ikan. Di TV kan sering bilang kita harus menghormati ilmu pengetahuan. Sayang aku memang menghormati ilmu pengetahuan. Bukannya ada pepatah ikan datang bersama pasang. Ikan pergi bersama surut. Ini nanti aku jelaskan lagi. Pokoknya kamu siap-siap sebentar lagi. Aku bilang mulai kamu langsung tebar jaring. Pokoknya hari ini pasti kalah, anggap saja sebagai pelajaran. Pengalaman menangkap ikan. Tebar jaring. Tidak tahu hari ini, bisakah menangkap 100 kilo ikan? Bagaimana mungkin? Hari ini aneh kita pergi ke daerah yang banyak ikan. Malah hanya dapat sedikit ikan. Kalau Zhou Haifu pergi ke daerah yang sedikit ikan pasti lebih tidak berguna.
Tentu saja. Zhou Haifu, kamu datang dengan tangan kosong. Apa tidak menangkap satu ikan pun? Hahaha. Ah, ini pertama kali dia melaut. Bisa pulang hidup-hidup. Sudah berbakat. Ah, begini. Kamu berlutut minta maaf, panggil kakek. Lalu sembah aku sebagai guru. Aku akan pertimbangkan untuk menerimamu sebagai murid anak ini. Pasti tidak mendengarkan saran Yulan pergi ke Nankuan. Murid seperti ini tidak bisa diajar. Wang Zhong. Dia tidak punya kemampuan menangkap ikan. Dan juga orang yang tidak bisa mendengarkan saran. Kalau dia jadi kapten, ringannya tidak dapat apa-apa, parahnya bisa karena dia nyawa seluruh kru kapal hilang. Kamu memang jago memecah belah. Masih cukup handal. Sudah Zhou Haifu, kalau hari ini kamu tidak menangkap satu ikan pun berarti Kapten Liu yang menang. Hei anak muda sejak kamu pergi ke Nankuan, saat itu juga kamu sudah kalah. Sekarang, cepat berlutut dan panggil aku kakek. Kamu bahkan belum melihat ikan yang kutangkap. Kenapa terburu-buru mengumumkan hasilnya? Bicara keras tidak ada gunanya kalau kamu benar-benar menangkap. Keluarkan dan tunjukkan pada semua orang dong. Kamu bilang 10 ekor ya? Atau 5 ekor Jangan-jangan tidak dapat 1 ekor pun. Baiklah, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa itu? Yo Haifu, Tidak mungkin. Banyak sekali ikan. Semuanya ikan. Tidak perlu dibandingkan lagi, pasti anak ini yang menang. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Emerio, kamu benar-benar membuatku terkesan. Kapten Liu dengan seluruh awak kapalnya tidak bisa menandingi hasil tangkapan kalian berdua. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Dia tidak mungkin bisa melakukannya. Pasti dia curang. Ya pasti curang. Di daerah Nankuan ini tidak mungkin ada begitu banyak ikan. Benar, yang pernah menangkap ikan pasti tahu. Daerah Nankuan adalah daerah yang sedikit ikannya. Aku tahu. Dia pasti membeli ikan. Haifu tidak membeli ikan, juga tidak curang, aku bisa bersaksi. Kamu istrinya, tentu saja kamu membela suamimu. Benar, awalnya aku pikir hari ini pasti tidak akan dapat banyak ikan, tidak menyangka arus Kuroshio melewati sini. Ikan dari semua perairan sekitar berkumpul di sini. Sayang. Bagaimana mungkin? Di daerah Nankuan tidak mungkin ada sebanyak ini ikan. Sederhana saja, karena hari ini arus Kuroshio melewati sini. Semua kawanan ikan akan berkumpul di sini. Artinya, di seluruh perairan ini hanya di sini ada ikan. Sayang, kamu benar-benar hebat. Cepat, sambil masih ada ikan, lempar jaring beberapa kali lagi. Omong kosong apa arus Kuroshio? Seumur hidupku tidak pernah dengar. Kalian pernah dengar tidak? Tidak. Emerwang, apa yang kamu? Gunakan otak kalian, di pelabuhan sekitar sini hanya kita yang bisa membeli ikan sebanyak ini. Dia beli ikan di mana? Emerio, bisakah kamu jelaskan padaku? Apa itu arus Kuroshio? Jawabannya ada di koran ini. Omong kosong. Bagaimana mungkin koran mengatakan hal-hal seperti itu? Apa yang dikatakan koran? Cepat bacakan. Cepat baca. Arus Kuroshio akan melewati hari ini menuju arah Nankuan di sepanjang pantai selatan Jinling. Saat itu, seluruh kawanan ikan di perairan Jinling akan berkumpul di area yang dilalui arus Kuroshio. Selama arus Kuroshio, suhu air akan naik secara signifikan. Apakah kamu mencoba air dengan tangan sebelum masuk karena? Benar, saya hanya ingin menguji apakah arus Kuroshio sudah datang. Zhou Haifu ini benar-benar hebat. Tahu juga ini. Saya sudah menangkap ikan selama 20 tahun. Kalau tahu ada arus Kuroshio, pasti sudah kaya. Pengetahuan profesional seperti ini, wajar kalian tidak tahu. Tapi kalau kapten tidak tahu, maka itu adalah ketidakmampuan seorang pemimpin, membuat pasukan lelah. Kamu kali ini hanya beruntung saja. Hari ini bertemu arus Kuroshio, bukan hanya pemula. Bahkan seekor anjing pun bisa menangkap ikan. Hahaha. Jelas-jelas kalian kalah, masih mau cari alasan. Kalau hari ini tidak bertemu arus Kuroshio, apakah kalian bisa menang? Kalian pergi ke area Nankuan yang tidak ada ikannya selama setahun. Baru bisa menangkap ikan karena bertemu arus Kuroshio. Kalau ganti waktu lain, kalian pasti kalah hari ini. Hanya kapten yang mengandalkan keberuntungan, kami tidak terima. Tidak terima. Mereka benar, jika hari ini kamu menang. Karena keberuntungan, memang sulit untuk diterima. Saya tahu kamu akan cari alasan, saya bilang, meskipun tidak ada arus Kuroshio, saya tetap bisa mengalahkanmu. Bual lagi. Istri saya menyuruh saya menyiapkan sesuatu, tunjukkan pada mereka.
Bukan ini yang selalu ada setiap kali menangkap ikan. Ikan liar kecil ini, ya, baik di Nankuan. Maupun di area yang banyak ikan, ada ikan seperti ini. Bukan barang baru, hanya ini. Setiap hari setelah menangkap, kami tidak tahu berapa banyak yang dibuang. Wang Zong mereka. Membuang uang besar kamu. Banyak uang. Barang ini tidak ada yang mau, hanya. Kami pernah jual di pasar, rakyat tidak makan. Orang luar provinsi juga tidak Itu mau. karena kurang informasi. Banyak orang tidak tahu nilainya. Menganggap sampah sebagai harta karun, ya. Saya sudah menangkap ikan selama 30 tahun, apa yang belum saya lihat? Ikan ini sama seperti kamu, tidak berharga. Hahaha, mungkin kamu belum tahu. Bos Wang kenal. Teman ahli kelautan. Pengetahuan dia tentang ikan. Bahkan aku tidak bisa menandingi. Kamu tidak bisa menipu Bos Wang. Nak, kamu ingin menipu Bos Wang. Bersiaplah untuk tenggelam di laut. Bodoh kamu, ini. Benih belut, bodoh kamu. Bos Wang, kamu salah pukul. Ini dia yang ingin menipu kamu. Tidak salah, kamu membuang. Emas lunak laut Bos Wang, siapa lagi yang harus dipukul? Emas lunak laut. Benar, yang kalian tangkap sebelumnya dan yang ada di botolku, semuanya benih belut. Karena belut tidak bisa dibudidayakan. Setiap benih sangat berharga. Disebut emas lunak laut. Hanya ikan di botol ini saja. Nilai pasarnya paling sedikit 300.000. Yang kami tangkap sebulan, totalnya hanya 300.000. Tidak mungkin, kami pernah jual. Tidak ada yang mau. Itu karena kamu hanya jual di dalam negeri, hanya beberapa daerah yang punya kebiasaan makan belut, sedangkan di luar negeri sangat populer. Omong kosong, pasar luar negeri. Kamu bahkan tidak bisa membuat cerita bohong, aku beritahu kamu. Barang ini, setiap hari, kita bisa dapat 5 botol seperti kamu. Setiap kali dibuang, menurut yang kamu katakan tadi. Maka setiap hari aku membuang Bos Wang 1,5 juta. Leluconmu terlalu lucu. Bos Wang, anak ini banyak omong. Kita tidak boleh tertipu olehnya. Kamu yang tidak tahu apa-apa, masih punya pengalaman memancing 30 tahun. Bahkan benih belut tidak kenal, dan tidak melaporkan padaku, membuatku rugi. Setiap hari 1,5 juta. Ayo. Aku tidak ingin melihatnya lagi di sudut manapun di dunia ini. Bawa pergi. Bos Wang. Pengetahuan perikanan Zhou Haifu. Sangat kaya ya, kapten ini di hadapannya. Kayaknya buta huruf, ya dia bakal jadi. Kapten kita ya, aku nyerah, aku juga nyerah. Ada ingatan raja perikanan dari kehidupan sebelumnya. Kapten ini pasti aku yang jadiin. Hasil pertandingan hari ini semua udah lihat. Zhou Haifu menang tanpa keraguan. Tapi, dia nggak bisa jadi kapten. Wang, siapa yang menang? Dialah kaptenmu. Kan kamu yang bilang sendiri. Ya aku yang bilang, tapi sekarang aku ubah pikiran. Nggak boleh ya. Bos malah nggak menepati janji. Wang, aku nggak nyangka kamu kayak gini. Kalau di sini nggak ada tempat buatku, pasti ada tempat lain. Istri, ayo kita pergi. Tunggu, aku nggak mau kamu jadi kapten. Karena kapten terlalu kecil buat kamu. Aku mau minta kamu jadi manajer umumku. Manajer umum. Posisi ini jauh lebih besar dari kapten, boleh juga. Bagus, gaji kapten sebulan 2.000. Manajer umum 10.000, plus bagi hasil. Semakin banyak pelabuhan untung, semakin banyak bagi hasil kalian. Haifu dapat 10.000 sebulan, plus bagi hasil. Keluarga kita benar-benar langsung naik kelas. Ini baru awal, hari-hari baik kita. Masih ada di depan. Ya, Bagaimana? Sudah dipikirkan, Pak Yo? Oke, mulai hari ini. Aku bakal bikin pelabuhanmu melesat. Tuan muda Liu Sigang gagal. Dasar bodoh, susah-susah aku tempatin dia di samping Wang Sui, biar bisa kerjasama dari dalam dan luar untuk ambil pelabuhan Wang. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Ini buat istri. Ini buat putri kecil Huan-Huan. Sisanya buat ayah. Cepat makan. sekarang kamu benar-benar beda sama dulu. Dulu kamu nggak pernah nambahi makanan buat kami. Juga nggak pernah bercanda sama kami. Istri, Zhou Haifu yang dulu. Sudah hilang selamanya. Zhou Haifu yang sekarang nggak bakal biarkan kalian berdua merasakan kesedihan lagi. Cepat makan. Makan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Sebentar lagi aku ada rapat sama Wang. Kalian makan dulu. Huan-Huan, jangan lupa ngerjain PR ya.
Nggak mau, aku paling benci ngerjain PR. Datang. Aku akan memeriksa ketika aku kembali jika kamu tidak menulis. Akan kena pukul pantat. Ayah jahat sekali. Cepat pergi, jangan sampai Tuan Wang menunggu lama. Baik. Tuan Wang, laporan kerja minggu ini. Maaf Tuan Wang, saya tidak tahu Anda sedang mandi. Tunggu sampai Anda selesai. Saya akan kembali nanti. Tunggu, mandi di dermaga tidak nyaman. Saya biasanya mandi seperti ini. Jangan keberatan. Sudah cukup lihatnya. Itu, saya. Saya ada urusan nanti, urusan kerja. Katakan saja sekarang. Oh, itu logistik rantai dingin laut. Sudah selesai dibangun? Hari ini saya janjian dengan Tuan Sang untuk menandatangani kontrak. Saya tidak akan melihatnya. Saya percaya dengan kerja Anda. Dari peningkatan pendapatan, Anda ambil 20% sebagai dividen. Ketika gaji bulanan, Anda bisa bicara dengan keuangan. 20%, Tuan Wang. Tidak tahu setelah kontrak ditandatangani. Apakah Anda masih rela? Oh ya. Telur ini tidak bisa ditaruh di satu keranjang. Perikanan tidak boleh ketinggalan. Langkah selanjutnya, harus memperluas perikanan. Tidak usah bahas itu dulu, bantu saya gosok punggung. Saya ini tidak terlalu pantas. Apa yang tidak pantas? Seperti wanita saja. Lambat sekali. Cepat. Saya ini bagaimana caranya gosok? Bagaimana lagi? Tentu saja masuk dan gosok. Di rumah tidak pernah gosok punggung. Masuk sedikit. Kenapa selalu di pintu? Tuan Wang, saya sudah masuk banyak. Masuk sedikit lagi. Oh, Ya, di situ. Tuan Wang, saya hanya gosok punggung Anda. Anda membuat saya hampir salah paham sendiri. Tidak bisa diajak bercanda. Bercanda boleh, tapi jika Anda mau. Tuan Wang, saya ini. Saya punya istri. Saya tidak keberatan. Saya pernah melakukan banyak kesalahan. Saya tidak ingin melakukan kesalahan lagi. Pria sehebat Anda. Saya tidak ingin melewatkannya. Wang Song, Yo Song. Apakah saya datang pada waktu yang tidak tepat? Itu. Saya sudah janji dengan Sang Song untuk menandatangani kontrak. Dia mungkin sudah sampai. Saya lihat dulu. Langsung saja. Ada masalah Wang Song, Liu dari Kilyarga Lu membawa orang antek. Membeli paksa dermaga kita. Hahaha. Lari. Kenapa kamu lari lambat sekali? Kamu bikin saya nabrak orang. Kamu tahu tidak, kaki ini tidak mau lagi. Kalau begitu jangan pakai lagi. Berhenti. Kamu tidak apa-apa. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Luyu, apa maksudmu? Saya tidak ada maksud apa-apa. Saya datang untuk berbicara dengan Nyonya Wang yang sama menawannya. Tentang pembelian ini. Jangan banyak bicara. Kamu mengganggu pekerja saya. Hari ini kamu harus memberikan penjelasan. Penjelasan, setelah malam ini, seluruh dermaga akan menjadi milik Kilyarga Lu. Saya meniko anjing saya sendiri. Mau penjelasan apa? Luyu, kamu dengarkan baik-baik. Dermaga ini, selama ada saya Wang Sue, ini hanya milik keluarga Wang. Para pekerja di dermaga ini adalah saudara saya. Kamu mengganggu mereka. Berarti mengganggu saya. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang kamu jaga di dermaga ini. Saya beradu kamu. Dermaga ini meskipun diberikan kepada saya. Saya tidak akan mau, tapi atas nama kamu, saya akan menerimanya. Kamu cari mati, asisten Liu. Berikan pelajaran yang baik kepada orang yang kurang ajar ini. Kamu tidak dengar saya bicara. Kamu tidak berpikir kamu masih wanita bos hitam dulu. Lu Zong, kekuatan bos saya dulu. Saya bersedia bergabung dengan Kilyarga Lu. Saya dan wanita ini tidak ada hubungan lagi. Kamu
Kamu berani mengkhianati bos. Bos sudah lama mati, mengikuti kamu tidak sebaik. Mengikuti Lu Zong lebih menjanjikan. Cukup. Orang yang tahu situasi adalah orang bijak. Kamu seharusnya seperti dia. Tunduk dengan patuh di kaki saya. Oh tidak. Kamu tidak sama dengan mereka, kamu harus tunduk dengan patuh di bawah saya. Hahaha. Kamu bilang sekali lagi. Sangat liar, aku suka wanita yang liar. Bermain jadi lebih seru. Yo Zong. Terima kasih Zhang Song, telah memilih logistik rantai dingin laut kami di pelabuhan. Pesanan 10 miliar ini benar-benar sangat membantu kami. Zhou Zong yang sangat membantu saya. Dengan sistem logistik kalian, buah-buahan saya bisa dijual di seluruh Asia. Keuntungan yang didapat jauh lebih dari 10 miliar. Yo Zong, Anda memang punya visi yang tajam. Langsung melihat, logistik adalah kunci penting untuk memperluas industri apapun di masa depan. Sungguh luar biasa. Zhang Song, tunggu sebentar, saya akan melaporkan ke Wang Song. Baik. Tidak baik Zhou Zong, anak buah Wang Zong memberontak. Mereka memaksa Wang Zong menjual pelabuhan. Apa? Wangi, sangat wangi. Sama persis seperti sebelumnya. Tangan kecil ini masih sama lembutnya. Kamu benar-benar aneh. Aneh, ada yang lebih aneh lagi. Nanti akan kuperlihatkan padamu betapa hebatnya aku. Tunggu, mulut kecil Wang Zong masih manis seperti dulu. Cium dulu. Lepaskan Wang Song. Haifu. Menyebut begitu akrab, rupanya kamu sangat kesepian. Sampai memelihara gigolo. Bisnis boleh, tapi kalau macam-macam. Silakan keluar, kalau tidak, kami akan menelepon polisi. Baik, mari kita bicara bisnis. Wang Sue, seandainya kamu melayaniku dengan baik, pelabuhanmu ini berapa harganya? Aku akan bayar 10 kali lipat. Tapi sekarang bernegosiasi dengannya. Aku tidak akan memberikan 1 sen pun lebih. Lu Zong, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa membayar harga aslinya. Wang Sue, gigolo kamu ini tidak tahu kekuatan keluarga Lu kami. Haifu, keluarga Lu sudah 3 generasi bergerak di bidang perikanan. Di seluruh Asia, kami termasuk keluarga kaya tingkat pertama. Membeli pelabuhan kami bukanlah hal yang sulit. Wang Song, mulai malam ini, pelabuhan Wang akan memiliki nilai yang berbeda dari sebelumnya. Jangan ngomong besar, kau pikir aku datang ke pelabuhan ini tidak menyelidiki kalian? Hanya 3 juta setahun. Omzet saja, untuk membeli pelabuhan kalian. Bawa uang jajan saya saja. Di dalamnya ada 30 juta. Cukup untuk membeli 10 dari kalian 30 juta. Bulan ini Pak Chen baru saja menaikkan gaji kami menjadi. Kapan saya bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Cukup untukmu bekerja selama 10.000 tahun. Baiklah, saya tidak akan mengambil banyak. Pak Lu sepeser pun sesuai dengan harga sebenarnya di dermaga kami. Harga sebenarnya akan saya tanda tangani denganmu. Tidak apa-apa. Kamu berani mempermainkan saya. Kamu gila uang ya keluarga Lu kami. Di Jinling Industry Perakon terbesar hanya bernilai sejenak. Dermaga kalian ini apa haknya? Apa haknya? Haknya adalah dermaga kami. Baru saja menandatangani kontrak dengan Raja Buah Pak Zhang senilai 1 miliar. Benar-benar 1 miliar. Pak Lu, nilai sebenarnya adalah 1 miliar. Kalau kamu mampu membayarnya, kami juga akan mempertimbangkan untuk menjualnya kepadamu. Wajah tampan kamu pikir dengan membawa kontrak palsu. Datang menipu saya akan percaya. Masih rantai dingin. Kalian tahu apa itu rantai dingin? Baiklah, saya akan menjelaskannya kepada kalian. Secara sederhana, yaitu memanfaatkan biaya rendah transportasi laut dan teknologi pendinginan untuk mengangkut barang yang membutuhkan ketahanan yang sangat tinggi ke tempat yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat untuk memaksimalkan penjualannya. Maksimal. Gagasanmu ini luar biasa, kamu benar-benar jenius. Tidak mungkin meskipun itu benar. Mengapa Pak Sang mau menandatangani dengan dermaga kecil seperti kalian? Tidak mungkin. Siapa bilang tidak mungkin? Raja Buah Pak Sang bagaimana mungkin ada di sini? Tidak mungkin. Pak Sang pasti kebetulan sedang lewat di sini. Saya sudah pernah bertemu Pak Sang, tidak tahu kedatangan Pak Sang yang agung untuk urusan apa. Kamu saya Xiaolu.
Luyu dari perikanan Jinling. Pak Sang, apa yang sedang Anda lakukan? Jangan ganggu, saya sedang berunding dengan Pak Wang. Proyek transportasi rantai dingin senilai lebih dari 1 miliar. Minggir. Kontrak 1 miliar itu benar. Saya tidak salah melihat orang. Pak Wang, lama tidak bertemu. Hari ini saya yang mentraktir, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sang telah membawa pesanan besar 1 miliar untuk dermaga kami. 1 miliar saja. Asakan Pak Wang ada dalam rapat tender beberapa hari lagi. Lebih banyak wilayah laut. 10 miliar pesanan akan disajikan. Itu sangat bagus. Tolong, Tuan Wang. Mari kita bicara perlahan di meja anggur. 10 miliar pesanan yang Anda inginkan. Apa yang ayah lakukan sekarang? Kita harus menghabiskan 1 miliar. Apakah kita akan memberi mereka wharf? Orang tidak mau menjualnya. Kau menggertak orang seperti itu. Tapi, oke, duduk saja. Baiklah, aku akan segera mengatur. Bagaimana dengan ini? Kau gila tadi malam. Aku takut hamil lagi. Saya punya bayi di lengan saya. Istri tidak punya waktu sekarang. Kami membuat saudara kandung untuk Huan Huan. Aduh, tolong maafkan aku. Sekarang aku masih sakit. Hei, oke. Saya melihat bahwa Wang selalu sangat serius dalam beberapa hari ini. Informasi proyek penawaran. Bagaimana kau terlihat santai? Jangan mengacaukan proyek Wang. Jangan khawatir, tidak ada yang tahu lebih baik dari saya. Semua laut di musim panas. Ini adalah teman sarjana laut Anda. Dia adalah orang yang kau bilang. Pangeran tampan. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak senang. Aku ada di sini. Ambil wilayah laut terbaik. Dan potongan itu sangat bagus. Dua penawaran terendah adalah 2 miliar. Kita tidak mampu membelinya. Lalu 2 potong ini juga cukup bagus. Tawaran minimum 1 miliar, kami tidak punya banyak uang. Kita hanya punya 60 juta. Sangat sedikit itu hanya bisa membeli itu. Wilayah laut terburuk. Tapi tidak apa-apa, aku akan membantumu. Aku membawa Ali lot terbaik di musim panas. Apa yang Anda ambil? Dia adalah yang terbaik dari Daxia. Pakar laut. Semua sumber daya laut yang saya tahu. Semua informasi laut berasal dari tangannya. Kau tahu ceritaku. Lebih dari gadis kecil. Danau pedalaman yang tidak berharga. Simua Wailea Lot bernilai tidak kurang dari 1 miliar. Sekarang semua orang akan menawar berdasarkan data langsungnya. Data langsung belum tentu akurat, praktik menghasilkan kebenaran. Harus menjelajahi semua wilayah laut sendiri untuk membuat penilaian. Data semua wilayah hari ini ada dalam ingatan kehidupan sebelumnya saya. Yang benar-benar berharga adalah danau pedalaman ini. Tidak bisa mendapatkan keuntungan, kita harus membeli setidaknya 1 wilayah laut. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan sepeser pun dari pesanan miliaran itu Haifu. Coba kita gadaikan dermaga kita ke Ban. Bisakah kita meminjam 1 miliar? Saya harus ikut tender. Siapa bilang hari ini tender? Simunya, saya mungkin tender hari ini. Keluarga Lu akan mengambil semuanya. CEO Lu, Simyo Wailea Lot ini tidak termasuk danau pedalaman sampah itu. Totalnya setidaknya 2 miliar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Maaf soal uang. Keluarga Lu kami hanya punya uang. Mari. Saya hari ini atas perintah ayah saya. Membawa 3 miliar tunai. Cukup tidak buka. Wah, sebanyak ini, semua wilayah laut hari ini. Semua kontrak milik keluarga Lu. Danau pedalaman ini, kalian saja yang tender. Saya tidak mau sampah.
Kami juga tidak mau. Baik. Dermaga Wangs menawar danau pedalaman. Wang Sue, kamu dapat harta karun tahu, tidak kamu manajer umum ini. Dia mau tender sampah. Haifu, danau pedalaman itu memang tidak ada yang mau. Data ahli laut adalah otoritas. Nilai danau pedalaman memang jauh tidak sebanding dengan wilayah laut lainnya. Sio Wang, hak istimewa yang kamu berikan ke saya masih berlakukan. Tentu kamu kuasakan sepenuhnya pada saya untuk ikut semua proyek tender. Baik, Wangs menawar danau pedalaman, ada yang mau menaikkan harga. Danau pedalaman jelek itu siapa yang mau? Kalau begitu terima kasih para bos. Danau pedalaman milik Wangs kami. Tunggu keluarga Lu, kami menawar. 5 pula, 9 juta, 9 ratus, 9 pula, 9 ribu. Haifu, dia hanya ingin memaksa kita menggunakan semua uang untuk membeli danau pedalaman. Saya menawar 60 juta bersama Wangs. Baik, selamat untuk Wangs. 60 juta untuk danau pedalaman, masih saja kasih kontrak ke dia. Manajer umum Wang ini, nggak mungkin bodoh ya. Dengan manajer umum kayak gini, pelabuhan Wang ini, jadi nggak lama lagi bangkrut. Aku kasih tahu kalian, aku baru aja beli. Danau pedalaman itu bakal segera terkena invasi spesies udang karang. Danau ini bakal jadi perairan paling berharga di Jinling. Udang karang itu apaan sih? So Haifu, kamu pikir aku kasih kamu 60 juta? Karena aku nggak punya uang ya. Minta ahli kasih kamu penjelasan. Udang karang itu, nama ilmiahnya Prochambarus clarkii. Sekarang udah banyak banget di mana-mana, susah banget ngatasinnya. Termasuk danau pedalaman kamu. Jadi bukan berarti mereka beli danau pedalaman sebelum bisa mancing. Harus ngatasin invasi udang karang dulu. Sebelum bisa ngatasinnya. Nggak bisa mancing, So Haifu. Kamu beli tempat nggak berguna ini dengan 60 juta. Masih harus keluar uang lagi. Kamu emang jenius. Kamu percaya omong kosongnya? Sekarang begini, kamu pasti bangkrut. Tenang aja Wang, kamu nggak bangkrut, tapi juga bakal untung besar. Ya, dengan 60 juta kamu beli udang karang, danau pedalaman ini. Emang bener satu hal. Ini nggak mungkin, ngatasin udang karang. Paling nggak butuh setahun. Baru bisa mancing lagi. Tapi kalau udang karang ini bisa dimakan. Udang karang bisa dimakan, bisa dimakan. Kamu suruh dia makan, udang karang ini lama. Hidup di lingkungan air kotor. Oh iya, ini biasa disebut apa ya? Kolam air kotor. Haifu, yo, kamu nggak cuma beli area laut sampah, kamu juga mau makan sampah. Kamu emang sampah. Kalau makan sampah sih nggak apa-apa, tapi udang karang ini bakal menyerap logam berat dari air kotor. Itu beracun lo semuanya. So Haifu, kamu mau kasih orang makan barang beracun? Kamu ini terlalu kejam. Haifu, kalau kita jual barang beracun, bikin orang keracunan, pelabuhan kita bakal disita. Kamu dan saya akan masuk penjara. Wang Song, itu semua udang karang liar. Tapi kalau dibudidayakan di perairan yang bersih, maka tidak ada masalah. Apa kamu salah dengar? Bagaimana mungkin ayahku hanya menyuruhku membeli danau pedalaman? Tampaknya dua berita sudah sampai. Apa? Syukurlah. Untungnya tidak membeli apa-apa. Apa? Jepang membuang limbah nuklir. Semua perairan yang kita tender hari ini sudah tercemar. Danau pedalaman adalah satu-satunya perairan yang masih bersih. Tuan Yuda, ada satu pesan lagi dari Tuan Minairu, Tuan Yuda untuk menggembel. Setelah danau pedalaman, segera atur penangkapan. Dan pilih perairan bersih untuk budidaya udang karang. Udang karang di pesisir tenggara Tiongkok. Baru saja menjadi makanan ringan yang populer. Apa? Tidak, kalau aku kehilangan 3 miliar. Ditambah tidak mendapatkan danau pedalaman, pasti ayah tidak akan memaafkanku. Yo Zong, berikan danau pedalaman itu padaku, harga bisa dibicarakan. Berdasarkan apa? Jangan tanya kenapa, bukankah kamu membeli danau pedalaman ini dengan 60 juta? Aku kasih kamu 100 juta, 200 juta, 500 juta, baiklah, harga terakhir. 1 miliar, Yo Haifu. Kamu tidak tahu terima kasih ya. Haifu, bagaimana kalau kita seperti ini saja? Laju pila dia, miwe kelai Wang kira Song, kalau kita memberikan danau pedalaman padanya, tender hari ini akan sepenuhnya milik keluarga Lu. Keluarga Wang tidak akan punya perairan yang bisa digunakan. Maka jangan ada yang beruntung. Yo Haifu, kamu yang tidak punya kekuasaan. Berulang kali melawanku, kamu sudah bosan hidup ya. Hari ini, selama keluarga Wang tidak memberikan danau pedalaman padaku, semua jangan berharap bisa pergi. Lu Zong, tidak baik, Tuan Muda karena danau pedalaman. Memblokir semua orang di dalam tender, bodohnya. Mengacaukan rencanaku, aku segera ke sana.
Semua, hari ini keluarga lu menginginkan danau pedalaman kita. Kita berikan, lalu besok. Mereka menginginkan perairan tentang kalian berikan tidak. Tidak. Ya, ini kan perampasan. Untungnya dia mengingatkan tepat waktu. Ya, tidak. Danau pedalaman ini adalah hasil tender keluarga Wang. Jangan harap bisa merebutnya, membantu orang yang tidak tahu terima kasih. Datang, hari ini siapa yang tidak memberikan? Semua pukul. Ayah, kenapa kamu datang? Ayah Luyu ternyata adalah orang dari kehidupan sebelumnya. Laku Luen Qiang. Jika aku tidak datang, aku bisa melihat pertunjukan ini. Ya, anak ini. Dia memenangkan 60 juta danau pedalaman yang Anda suka. Dia tidak menjual saya untuk 1 miliar. Marah dengan keluarga kami. Omong kosong. Itu kau. Pertama-tama merobek kontrak yang kami tanda tangani dengan penawar. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang saya lihat? Di Jinling, yang tidak berani memberikan apa yang saya inginkan. Ayah saya datang sekarang. Kau sudah mati, ayah. Lihatlah warna dan biarkan mereka tahu akhir dari keluarga lu kami. Ayah terbalik ini. Segera minta maaf kepada semua orang yang hadir. Ayah jelas mereka. Berani berbicara dan meminta maaf. Berlutut dan berkata, maaf. Mohon maaf. Saya mengajarkan bahwa anjing tidak memiliki cara. Jika Anda tidak bisa marah, Anda bisa bergegas ke saya. Jangan berani, karena lu selalu berbicara. Semua orang sudah bubar. Bos Wang meminta maaf karena saya mengundang Anda. Bergabunglah dengan grup perikanan lu kami. Semua sumber daya laut dibagi dengan dermaga Wang. 55 bagian dari laba. Wang pertama-tama harus menggunakan kapal penangkap ikan dengan model yang sama dengan grup. Aku akan mengatur secepatnya. Baiklah, aku tidak akan. Lu mengundang Wang dengan antusias. Bagaimana dengan ekspresi ini? Gairah. Pisau tersembunyi dalam tawa adalah yang paling mengerikan. Anda hampir merusak rencana saya untuk menyatukan perikanan Jinling. Kau telah menyinggung mereka semua. Kapan kita bisa menyatukan ayah? Aku akan membeli mereka. Bergabung dengan grup kami. Anda tidak bisa mendapatkan wajah merah. Tentu saja aku harus maju, tapi biarkan dia bergabung dengan grup kami. 55% dari keuntungan hanya memberi mereka uang. Kau pikir aku ingin mereka bergabung? Dermaga Wang dulunya adalah Jinling. Wang Su, pelabuhan terkaya, mantan suami meninggal. Secara bertahap menurun. Orang yang mengira dia telah melawan mantan suaminya menemukannya. Peluang untuk aneksasi. Membunuh ayah Suhaifu pria ini. Itu jahat, sepertinya nabi yang tidak dikenal. Sehebat apapun dia tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Saya ingin mengangkat gelas lagi untuk manajer umum pelabuhan Wang. Zhou Haifu, tanpa kamu, tidak akan ada aku yang seperti sekarang. Sebelumnya aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka, meskipun kamu tidak berpendidikan tinggi. Tapi kamu lebih tahu daripada ahli kelautan. Benar-benar lemah tapi suka minum, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tahu kan? Kenapa kamu tidak menghentikannya minum? Dia hanya akan minum lebih banyak ketika dia senang. Setiap kali aku mencoba menghentikannya, dia tidak akan berbicara denganku selama 3 hari. Jadi biarkan saja dia minum. Kali ini, mungkin dia bertemu dengan orang yang membuatnya senang. Di ruang VIP ada kamar, bagaimana kalau kamu menggendongnya masuk? Aku. Ya, selain kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya di sini? Lagi pula dia adalah seorang judoka, tubuhnya sangat kuat. Aku tidak bisa menggendongnya. Bukan. Ayo cepat gendong dia masuk, nanti kita ada urusan penting yang harus dibicarakan. Memikirkan apa? Ini. Beruang besar. Cium.
Sudahlah, kamu yang mau. Aku tidak ada hubungannya. Tunggu. Apakah kamu senang bermain di dalam? Jangan asal bicara ya, Tuan Wang. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu gugup? Aku, itu. Kalau kamu tidak suka bermain dengannya, bagaimana kalau aku yang menemani kamu? Tuan Wang, aku. Aku benar-benar. Sudahlah, aku mengerti. Kamu punya istri, selalu seperti ini. Sudahlah, mari kita bicara tentang urusan penting. Ini adalah kapal penangkap ikan perikanan Lu. Lihatlah apakah ada masalah. Ini adalah kapal penangkap ikan tercanggih di zaman ini. Baguslah, aku sudah menggunakan semua uang pelabuhan untuk membeli kapal penangkap ikan. Apa? Tenang saja, kapal ini dipesan langsung dari galangan kapal di Amerika. Kalau ada masalah, galangan kapal Amerika, semua ada garansi seumur hidup. Yang aku khawatirkan bukan kapalnya, tapi Luen Qiang. Orang ini tidak bisa dipercaya. Kita harus waspada. Bukannya kamu baru pertama kali bertemu dengannya di lelang? Aku. Sudahlah, aku lihat kamu. Stres banget, selalu curiga-curiga. Gini aja, aku kasih kamu cuti 2 hari, pulang dan istirahat yang cukup. Baiklah. Ayah, masih perlu awasi orang-orang Wang Sui itu. Enggak perlu, tarik semua orang kembali. Mereka sekarang sibuk bergabung dengan Lu Group. Tujuan sudah tercapai, Lu Group akan segera menyatukan industri perikanan Jinling. Sayang aja si Wang Sui itu. Postur dan wajahnya bikin aku gelisah, belum pernah lihat dunia. Lihat ini. Cewek ini oke, nggak kalah sama Wang Sui. Ini anak perempuan ketua asosiasi perikanan Daxia. Aku udah punya rencana, 1 batu 2 burung. Bisa bikin kamu senang. Dan juga bikin keluarga Lu benar-benar menguasai seluruh industri perikanan Daxia. Aku mau cuti 2 hari, bilang sama Direktur Wang. Perhatikan baik-baik kapal-kapal baru itu. Li Sueze. Kemarin malam, tangan mana yang memelukku? Bilang, selain memelukku, apa lagi yang kamu lakukan padaku? Aku nggak ngapa-ngapain. Direktur Wang nggak bilang sama kamu. Aku bawa kamu masuk dan langsung keluar. Lagi pula, aku laki-laki normal, nggak mungkin secepat itu. Kamu mau ngapain lagi sama aku? Aku bersumpah. Aku nggak pernah berpikir. Buat ngapa-ngapain sama kamu, nggak ada sama sekali. Atau mungkin ada sedikit, tapi aku sangat mencintai istriku. Aku nggak akan melakukan hal yang pantas pada wanita manapun. Lumayanlah, masih pria baik. Sayang bukan milikku. Hari ini aku maafin kamu. Aku mau bantu Wang Sui. Dia akhir-akhir ini sibuk banget. Dan Luen Qiang nggak cuma membuat Wang Group bergabung, bahkan bergabung dengan Lu Group. Ternyata dia ingin melakukan hal yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Wen Jie. Aku ingin meminta bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Wah Ketua He. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Silakan duduk. Luen Qiang, ada yang melaporkan bahwa perusahaan Lu memiliki 90% wilayah Laut Jinling. Aku datang hari ini untuk bertanya padamu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan itu bohong? Sudah kuduga pasti ada kesalahpahaman. Orang-orang di asosiasi itu tetap tidak percaya. Kamu orang yang pintar seharusnya tahu. Asosiasi sudah menetapkan aturan yang jelas. Setiap perusahaan di setiap kota tidak boleh melebihi 40% wilayah laut. Tidak, maksudku 90% itu bohong. Sebenarnya adalah aku segera akan menguasai 100% wilayah laut Jinling. Apa? Luen Qiang ini benar-benar dilarang. Ketua He, perhatikan sikapmu saat berbicara denganku. Yang berdiri di depanmu adalah calon Ketua Perikanan Daxia. Berikutnya, kamu gila. Kalau begitu,
Aku hanya bisa bersikap sopan dulu sebelum mengambil tindakan membawamu ke asosiasi. Untuk memberikan penjelasan pada mereka. Hei kalian semua masuk. Hei mana orangnya? Cepat panggil anak buah Ketua He. Luen Qiang, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku sudah menyiapkan konferensi pers untukmu. Di konferensi pers itu umumkan dua hal. Pertama, ubah aturan tentang satu perusahaan yang menguasai wilayah laut menjadi 100%. Kedua, turunkan jabatan ketua dan tunjuk aku sebagai ketua perikanan Daxia berikutnya. Mimpi di siang bolong, haha. Sudah kuduga ketua He kita ini keras kepala. Tapi Ayah, tolong aku. aku tidak tahu apakah putrimu sekeras ini. Tolong aku, Ayah, cepat tolong aku. Luen Qiang, kamu pengecut. Aku belum cukup kejam. Potong jari putri Ketua He. Satu persatu semua. Jangan mendekat. Jangan, aku janji sama ayahmu tolong aku. Kenapa nggak dari tadi? Siapa yang suruh kamu menyiksanya sampai begini, Tuan Muda? Cewek ini keras kepala, teman-teman. Baru sedikit usaha, bodoh. Kamu bikin dia kayak gini, gimana aku bisa main? Masih ada rasa nggak? Sudahlah, aku terpaksa. Main sedikit. Kamu mau ngapain? Tentu aja mau ngelakuin hal yang seru. Jangan mendekat. Kamu ngapain, mau nonton langsung ya? Cepat pergi, iya si cantik. Kamu bangun malah lebih baik, aku khawatir tadi kamu pingsan. Nggak ada rasanya. Aduh, siapa yang mau nolongin aku? Berhenti, dasar binatang. Oh, ternyata kamu si imut, gimana? Kamu mau ikut main sama aku ya? Hahaha, diam. Cepat lepaskan dia. Lepasin, asal kamu sekarang berlutut. Kasih aku 3 kali sujud, baru aku pertimbangkan. Gak mungkin. Kamu berani mukul aku, panggil orang. Biarin aku potong-potong dia. Kamu berani mukul aku. Panggil orang. Biarin aku potong-potong dia, kamu tunggu aja orangku. Patahin kakimu. Kamu kok bisa datang, orangku mana? Yang kamu maksud itu anak buahmu yang tua dan lemah. Mereka nggak tahan dipukul, udah aku patahin kakinya. Nggak mungkin, panggil orang. Tuan muda, cewek itu. Kamu. Bukannya aku suruh bawa banyak orang buat bantu aku, kamu cuma sendiri. Kamu udah kalahin mereka semua. Iya. Melawan beberapa orang bodoh, perlu bawa bodyguard nggak? Maaf. Udah lama pengen mukul kamu. Kamu ngapain nahan aku? Dia masih berguna. Oke, kamu beruntung. Hari ini nenek tendang mati kamu. Jangan nangis. Jangan nangis dulu. Kita harus cepat ketemu ayahmu. Nanti perikanan bakal berubah. Hari ini Ketua He datang ke Jinling. Benar-benar membuat Jinling semakin bersinar. Di hari yang baik ini, Ketua He akan mengumumkan 2 hal. Saya umumkan, Asosiasi Perikanan mulai sekarang akan menghapus batasan proporsi wilayah laut yang Bukankah dimiliki itu berarti setiap yang perusahaan. kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah? Yang lemah adalah mayoritas. Ini mungkin sulit diterima oleh banyak orang. Ayo. Ketua He, lanjutkan. Ada satu hal lagi. Saya akan mengundurkan diri sebagai Ketua Asosiasi Perikanan. Lalu siapa penggantinya? Penggantinya adalah Lu Wen Qiang dari grup perikanan Lu. Dia hanya seorang pengusaha. Apa kemampuan dia untuk menduduki posisi ini? Benar, apa kemampuan dia? Kemampuan saya, semua sudah lihat kan? Kemampuanmu hanya membuat orang diam. Itu bukan kemampuan. Seorang ketua harus bisa memimpin dengan kebajikan. Saya yang pertama tidak setuju jika Lu Wen Qiang jadi ketua. Kami juga tidak setuju. Lihat, ini adalah suara rakyat. Meskipun kamu jadi ketua, kamu hanya akan jadi ketua tanpa dukungan. Wang Sui, sekarang kamu sudah bergabung dengan grup Lu. Kamu berani melawan saya,
Dan kalian semua. Saya meminta kalian bergabung dengan grup Lu, tapi kalian malah ikut Wang Sue. Mengacau, ayo. Hari ini, setelah upacara penggantian selesai, saya akan menguasai kekuasaan, dan saat itu kalian semua, pelabuhan kecil yang tidak setia, tidak ada yang bisa lari. Semuanya harus mati. Haifu, saya sudah lakukan seperti yang kamu katakan. Manajer Wang, kamu harus percaya padaku. Kerjasama Luen Qiang dengan semua pelabuhan hanyalah umpan untuk menipu orang. Umpan? Benar? Dia hanya ingin menenangkan kalian dulu, lalu menggunakan kalian untuk mendapatkan posisi ketua asosiasi perikanan, dan mengikat kalian erat dengannya. Dia bisa dengan leluasa mencaplok kalian. Dan tidak ada yang akan membantu kalian. Saya percaya padamu, lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu bawa semua pemilik perikanan ke lokasi. Bantu saya menahannya agar dia tidak bisa menjadi ketua. Tunggu saya datang untuk menghancurkan rencananya. Saya ada di sini. Kamu harus datang tepat waktu. Semua jangan khawatir, jika dia jadi ketua, kita akan membentuk yang baru. Kami tidak pernah mengakui Lu. Kau Wang Sue, kau berencana, dan aku akan membunuhmu. Biarkan Wang Sue dari dunia ini. Menghilang napas. Saya pikir itu adalah nada yang besar. Disinilah Raja Surga. Upacara saya untuk menjadi ketua belum berakhir. Kau pikir kau bisa menjadi presiden? Dia telah mengakui. Penculikan dan pemerasan sudah cukup. Anda berbicara omong kosong di Jinling. Aku adalah raja yang bisa menghakimi saya. Hei, suara apa yang kau dengar? Ayah pasrah saja. Anakmu telah memberikan segalanya padamu untuk mendapatkan keringanan hukuman. Semua pengakuan. Terbalik. Ayah. Lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Benar saja, orang tercela. Hidup tidak akan lebih baik. Wenjie, aku sarapan. Siapa yang akan membuatmu terlambat? Beli sendiri. Saya harus membuat susu bubuk untuk anak saya. Tidak ada waktu untuk Anda. Oke. Kenapa kamu bangun terlambat? Orang yang mengatakan baik untuk mengirim Huan-Huan ke sekolah. Bantu Anda membawa anak kedua dan ketiga. Anda akan menjadi penjaga toko. Itu. Mereka tidak mengambil. Anda. Huan-Huan, kita pergi, ibumu marah.